Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, yang semua itu terhimpun pada malam hari ini, pada detik ini, dengan dikumpulkannya kita di masjid dalam rangka thalabul ilmi. Majelis ilmu disebutkan dalam sebuah hadis merupakan salah satu taman di antara taman-taman surga. Barang siapa yang tidak pernah menghadiri taman surga di dunia, maka dia tidak akan menghadiri, tidak akan bisa merasakan nikmatnya taman surga di akhirat. Raudhatun min riyadil jannah. Di majelis zikir, majelis ilmu, terutama di masjid, merupakan taman surga yang ada di dunia. Maka semakin sering kita menghadiri majelis ilmu, semakin besar peluang kita untuk bisa menikmati keindahan taman surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid ini menjadi langkah-langkah kebaikan yang meninggikan derajat kita, menggugurkan dosa-dosa kita, serta mempermudah jalan kita menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang kita harapkan mendapat syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi, maka kita tidak akan pernah bosan dan kita akan selalu mendapatkan hikmah kehidupan dari perjalanan beliau sebagai insan paripurna, sebagai manusia teladan sepanjang zaman. Utamanya kita mendapati beliau sebagai sosok pemimpin, figur yang sangat paripurna ketika memegang amanah kepemimpinan. Pembahasan tentang kepemimpinan ini sangat penting sekali karena kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kalau kita baca sirah Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah SAW sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin yang hebat. Dimulai dari usia muda, bahkan usia yang sangat belia. Ya, ketika beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Di antara hikmahnya apa? Beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Tentu saja yang pertama kali menyusui beliau ibundanya, ibu kandungnya Aminah binti Wahab, kemudian Suwaibah, pembantu atau pelayannya Abu Lahab, kemudian Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, satu wilayah pedesaan yang jauh dari masyarakat kota. Keutamaannya apa? Bahasa.
Sampai-sampai Rasulullah membanggakan bahwa ana afsahukum Quraisy. Aku adalah orang paling fasih di antara suku Quraisy. Kenapa? Karena beliau diasuh langsung oleh Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini terkenal sangat fasih dalam berbahasa dan bahasanya itu masih murni. Makanya kita mendengar istilah bahasa ibu. Anak kecil itu dia mendengarkan bahasa yang dituturkan oleh kedua orang tuanya dan itu akan dia pakai ketika dia sudah dewasa. Dan Rasulullah SAW di antara hikmahnya, beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah adalah untuk mempersiapkan seorang pemimpin hebat. Karena pemimpin harus pandai berbicara. Jadi jangan remehkan kekuatan kata-kata. Karena kitab suci isinya adalah kata-kata. Doa juga isinya adalah kata-kata. Terutama ketika seorang pemimpin harus menjelaskan ya apa program-programnya. Terutama pemimpin harus menjawab keluhan dan kesah yang disampaikan oleh masyarakatnya. Ini harus fasih. Terutama juga berdiplomasi ini dari Rasulullah masih di di usia belia, masih balita, di buaya. Kemudian kita juga mendapati sebelum menjadi Nabi Rasulullah SAW ya, mengalami peristiwa pembelahan dada, dan itu disebutkan dalam sirah merupakan hadzus syaitan. Jadi ketika Rasulullah masih kanak-kanak usia 4 tahun, masih di bawah pengasuhan Halimatus Sa'diyah, beliau ya, ini menurut persaksian beliau sendiri, dan ketika itu usia 4 tahun, teman sebayanya adalah anak daripada Halimatus Sa'diyah itu sendiri, menyaksikan ada sesosok yang tidak lain adalah malaikat Jibril itu membelah dada beliau, kemudian mengambil sesuatu dari dadanya, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bejana ya, lalu dicuci, lalu dikembalikan lagi. Diambil satu kerat hitam dari dada beliau, dan itu adalah hadzus syaitan. Artinya Rasulullah itu maksum. Nah, seorang pemimpin ini harus selesai dengan urusan-urusan hatinya. Jadi ketika dia memimpin bukan tendensi pribadi ya. Jadi dari kecil Rasulullah SAW sudah dipersiapkan menjadi pemimpin, dari belajar bahasa yang paling fasih ya, kemudian Rasulullah SAW mengalami peristiwa pembelahan dada, dan Rasulullah kehilangan sosok ibundanya, kehilangan sosok kakeknya. Di usia yang sangat dini, Rasulullah sudah menghadapi ujian kehidupan yang sangat berat, dan Rasulullah melalui semua itu, ditempa jiwanya. Dan Rasulullah SAW juga mengalami satu pengalaman yang sangat berharga, yaitu perniagaan ke bumi Syam bersama sang paman di usia 12 atau 13 tahun. Nah, ini penting bagi seorang pemimpin itu mempunyai pengalaman yang banyak. Di usia 12 sudah pengalamannya ikut dagang ke luar negeri, dari Makkah ke Syam. Ini luar biasa. Dan tentunya di usia 15 tahun Rasulullah juga terlibat dalam Hilful Fudul dan Harbul Fijar ya, perjanjian damai. Dan Rasulullah SAW terlibat langsung di dalam urusan-urusan kemasyarakatan, sehingga Rasulullah mempunyai reputasi di tengah masyarakatnya. Dan Rasulullah menikah dengan Khadijah sampai Rasulullah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah peperangan antara sesama suku Quraisy ketika pemugaran Ka'bah. Ya, ketika Ka'bah itu direnovasi, kemudian tiba saatnya meletakkan Hajar Aswad, semua pemuka dari berbagai sub-suku Quraisy itu ingin meletakkan Hajar Aswad, dan 3 hari mereka berseteru, lalu jalan tengahnya adalah siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka dia yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Dan Rasulullah SAW yang pertama kali masuk, dan beliau diridhoi oleh semua orang Quraisy, radina bil amin. Ketika mereka tahu yang pertama kali masuk adalah Rasulullah, mereka ridho ya.
Tetapi Rasulullah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa batu itu diletakkan di atas kain sehingga semua orang bisa memegang kain, masing-masing rais ataupun pemimpin ya ataupun kepala suku Quraisy itu semuanya memegang kain sehingga rame-rame mengangkat Hajar Aswad. Nah, ini bagian daripada sosok kepemimpinan yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan tema kepemimpinan ini sangat penting untuk kita kaji kembali, untuk kita murojahi, karena sesungguhnya kebahagiaan terbesar seorang mukmin di dunia ini adalah ketika mereka dipimpin oleh orang yang beriman dan bertakwa. Betul ya? Itu doa kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi penting bagi kita semua mempersiapkan calon-calon pemimpin atau memantaskan diri kita sebagai pemimpin yang baik dengan mengkaji sirah nabawiyah. Nah, berbicara tentang kepemimpinan ini, ternyata dalam sirah seorang pemimpin tidak cukup mempunyai kriteria ataupun sifat seorang yang soleh. Artinya kesolehan tidak cukup untuk menjadi syarat pemimpin yang ideal. Kita tahu sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang disanjung langsung oleh Allah dan Rasulnya. Disanjung secara umum dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Artinya Abu Dzar ini kan termasuk sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan Abu Dzar bukan hanya pertama kali masuk Islam, bukan hanya bergegas menerima risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau juga menjadi wasilah keislaman kaumnya. Ini Abu Dzar. Bahkan Bani Ghifar itu terkenal sangat kejam mungkin ya. Bani Ghifar ini terkenal disegani, lebih tepatnya disegani oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena setiap kali orang Quraisy ingin berdagang, pasti melewati perkampungan Bani Ghifar, sehingga mereka tidak berani macam-macam sama Bani Ghifar ini. Artinya Abu Dzar Al-Ghifari mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala termasuk sabiqunal awwalun. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari juga disanjung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian setinggi langit. Coba kita perhatikan kalimat pujian dari Rasulullah. Ini luar biasa. Bukan hanya mengatakan Abu Dzar ini orang soleh, bukan, itu terlalu biasa kata-katanya. Kalimat yang Rasulullah sampaikan tentang Abu Dzar itu luar biasa. Bukan kalimat sanjungan biasa, tetapi betul-betul istimewa. Apa katanya? Kata Rasul, selama langit masih menaungi dan bumi masih terhampar, tidak ada orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Kira-kira ini pujian biasa atau luar biasa? Luar biasa. Selama langit masih menaungi dan bumi masih bisa dihuni, tidak ada orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Artinya kesolehan Abu Dzar tidak perlu dilakukan. Sudah cukup pujian dari Allah dan Rasulnya. Jadi selesai kalau bab kesolehan. Tetapi Abu Dzar itu pernah bertanya kepada Rasul, "Ala tastamiluni ya Rasulullah? Tidakkah engkau mengangkatku sebagai pemimpin bagi kaumku? Tidakkah engkau bersedia mengangkatku sebagai pemimpin pasukan atau pemimpin bagi kaumnya?" Karena dia lebih tahu kaumnya, dan Abu Dzar itu tahu bahwa kepemimpinan adalah amanah yang berat. Ini mindsetnya sahabat.
kepemimpinan adalah amanah yang berat. Semakin berat amal soleh, semakin besar pahalanya, gitu. Jadi bukan karena haus kekuasaan, tamak terhadap jabatan, bukan. Tetapi yang dipikirkan adalah ini amanah yang sangat berat, sehingga amal soleh semakin berat, pasti pahalanya juga semakin besar. Maka Abu Dzar ingin mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi kata Rasulullah, innaka umru'un da'if. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang lemah. Orang yang lemah, bukan lemah imannya, bukan lemah fisiknya, bukan lemah dalam pandangan kita secara umum, tetapi ada hal lain yang tidak terpenuhi dalam diri Abu Dzar untuk menjadi sosok pemimpin ideal. Ada satu kriteria yang tidak masuk. Nanti kita akan bahas. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, tetapi ketika dia minta diangkat sebagai pemimpin, permintaan tersebut tidak dikabulkan. Artinya, kalau orang soleh aja belum cukup untuk jadi pemimpin, apalagi yang tidak soleh. Jangan kemudian merasa senang. Orang soleh nggak cukup jadi pemimpin, ya. Berarti kalau gitu nggak soleh nggak apa-apa, yang penting kuat. Nah, ini lebih kata lagi. Walaupun nanti dalam pembahasan fikih siyasah memang ada kalanya menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, kalau ada orang yang fajir tapi kuat, kemudian ada orang yang soleh tapi lemah, kita pilih yang mana? Ini mendekati pemilihan bulan, tapi nggak ada kaitannya sama politik. Ini kita belajar keilmuan secara teoritis. Kita pilih mana? Kalau kata Ibnu Taimiyah, lihat kondisinya. Yang dibutuhkan umat Islam ketika itu apa? Kalau umat Islam ketika itu butuh kekuatan untuk menghadapi musuh-musuhnya, baik itu orang kafir, orang musyrik, maka pilih yang fajir, ya, pilih yang kuat meskipun fajir. Kenapa? Karena kefajirannya dosanya untuk dia sendiri, tetapi kekuatannya untuk Islam. Tetapi kalau kita memilih seorang yang soleh tapi kepribadiannya lemah, solehnya buat dia sendiri tapi kelemahannya berdampak bagi kaum muslimin, lemah administrasi, ya, lemah dalam urusan-urusan duniawi. Karena kalau kita bicara tentang kepemimpinan, tidak mungkin kita melupakan urusan duniawi, kan begitu. Walaupun bisa juga dikaitkan dengan urusan akhirat, tetapi urusan membangun jalan, ya kan, urusan banjir, itu kan urusan duniawi, ya kan, urusan jalan rusak, ya, sini jalannya gimana Pak? Bagus ya, alhamdulillah, ya, mulus aspalnya. Ya, itu kan urusan-urusan duniawi, tata kelola kota, tata kelola desa, ya, kemaslahatan duniawi. Nah, hal-hal seperti ini menurut sebagian pakar, ketika mereka menganalisis kenapa Rasulullah tidak mengiyakan permintaan Abu Dzar, padahal Abu Dzar itu orang yang soleh luar biasa, jujur, amanah, bahkan penyayang loh Abu Dzar itu. Tapi dia lemah, mungkin lemah dalam urusan administrasi, lemah dalam urusan-urusan duniawi, bahkan meninggalkan dunia secara totaliti. Nama Abu Dzar itu aslinya siapa kalau saya boleh tanya? Jamaah barangkali ada yang pernah baca. Nama aslinya siapa? Ya, betul. Ya, Jundub bin Junadah. Anggap aja ada yang jawab ya. Kalau ditanya nanti kan lama nungguin ya, anggap aja ada yang jawab. Jundub bin Junadah, dia disebut Abu Dzar. Dzar itu katanya artinya semut. Karena Dzar itu artinya semut. Dia disebut Abu Dzar karena dia sangat sayang sama semut. Dia sedekah semut. Ya, sedekah ke semut gitu. Kalau ada roti kasih ke semut. Itu saking sayangnya. Kalau kita lihat para sahabat itu memang mereka itu penyayang, bukan hanya kepada sama manusia, tetapi juga kepada binatang, makhluk Allah yang lain. Abu Hurairah itu, Hurairah artinya apa? Kucing. Bapaknya kucing karena sangat sayang kepada kucing. Kenapa disebut Abu Hurairah? Dia sangat sayang kepada kucing. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar.
Berarti udah hafal hadis arba'in. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyayang iya, soleh iya, jujur iya, amanah iya. Tapi kenapa Abu Dzar tidak dipilih? Padahal Abu Dzar itu juga orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, ya, bahwa aku sangat mencintai, wahai Abu Dzar. Aku mencintaimu sama seperti aku mencintai diriku sendiri. Luar biasa. Tetapi sayang, engkau ini orang yang lemah. Salah satu bukti cintanya apa? Bukti kecintaan Rasul kepada Abu Dzar apa? Kalau kita baca dalam sirah, Abu Dzar itu salah satu sahabat yang paling sering mendapatkan wasiat. Sering mendapatkan wasiat. Kalau kita cari itu, bisalah ada 4 wasiat, atau 5, atau 6, atau bahkan 7 wasiat. Di antara wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar pertama, wahai Abu Dzar, sayangilah orang miskin. Ini artinya harus bersifat tawadhu, rendah hati. Sayangi orang miskin, artinya kalau ada orang kesulitan, boyo ditolong. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain, barang siapa yang mempermudah urusan seseorang di dunia, maka Allah mempermudah urusannya di akhirat. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Jadi ini wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar, salah satu bukti Rasulullah itu betul-betul cinta. Kemudian Rasulullah juga berwasiat kepada Abu Dzar agar melihat ke bawah dalam urusan dunia, sebaliknya melihat ke atas dalam urusan akhirat, supaya apa? Bersyukur. Unzuru ila huwa man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah ke bawah kalau urusan dunia, supaya lebih bisa bersyukur. Tetapi kalau urusan akhirat, jangan lihat ke bawah, jangan melihat orang yang kualitas ibadahnya lebih rendah, harus melihat orang yang lebih tinggi. Bahkan kalau kita melihat orang ini kok dunianya lancar banget, kaya, duitnya nggak habis-habis, crazy rich, maka kalau kata Hasan Al-Basri, kalau kita melihat orang yang mengalahkan kita dalam urusan dunia, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berpesan, idza ra'aitar rajul yunafisuka fid dunya fanafisu fil akhirah. Kalau engkau dikalahkan oleh seseorang dalam urusan dia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Ini wasiat kedua. Wasiat ketiga yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar apa? Sambunglah tali silaturahim. Meskipun mereka menyakitimu, kadang ada saudara, kerabat itu menyakiti kita. Kenapa? Karena kita dianggap orang yang tidak punya power, tidak punya kekuatan, tidak punya duit. Coba kalau kita punya duit, bukan saudara aja ngaku-ngaku saudara, ya, itu. Jadi kalau kita nggak punya duit, saudara nggak mau mengakui kita sebagai saudara. Kalau kita punya duit, luar biasa. Laler aja nemplok ke kita. Iya. Itu wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar, sambunglah tali silaturahim meskipun mereka menyakiti. Kenapa? Karena orang yang silaturahim itu bukan orang yang membalas kebaikan. Bukan, tetapi ketika ada saudara kita, kerabat kita, keluarga kita yang menjauhi kita, mungkin gara-gara beda pilihan politik, ya, haluan politiknya berbeda, calon yang diusung berbeda, menjauhi kita, maka silman qata'aka, sambunglah orang yang memutus tali silaturahim. Ini wasiat ketiga. Wasiat pertama apa tadi? Sayangi orang miskin. Kemudian yang kedua, lihatlah ke bawah kalau urusan dunia, lihat ke atas kalau urusan akhirat. Yang ketiga, sambung silaturahim. Yang keempat, perbanyak kalimat hauqalah. Ma makna hauqalah? Lafal la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalimat ini kalau kita baca saat kita terkena musibah, maka dijamin musibah itu akan segera berakhir dan kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi masa sulit. Ucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah di saat susah atau di saat senang. Kalau dalam keadaan sempit, maka kita akan menemukan jalan keluar.
Kalau dalam keadaan lapang, maka kita terhindar dari penyakit sombong. Kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah supaya kita sadar diri, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa beribadah, kita tidak akan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, kita nggak bisa berdiri. Ada orang mau buang air kecil sulit, ada orang yang mau buang gasnya juga sulit, kentut aja ya, sampai harus dioperasi 8 juta. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak kalimat itu dalam keadaan sempit ataupun lapang. Ini wasiat Rasulullah kepada orang yang beliau cintai, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kelima apa? Wahai Abu Dzar, jangan takut mengatakan kebenaran meskipun itu pahit. Mirip sama pepatah Arab, mahfudzat. Kalau santri mungkin tahu mahfudzat. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran meskipun itu pahit. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Non halal itu haram. Bener nggak? Festival kuliner non halal, festival makan haram. Itu minimal umat Islam itu punya kepekaan. Ya, lihat sponsornya siapa. Produk yang mensponsori festival makanan haram, boikot. Kalau masih punya giro. Siapa yang menyelenggarakan? Siapa yang memfasilitasi? Nggak usah datangi, boikot. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan doa. Harta subhat itu bisa menghalangi doa kita. Ada pemimpin zolim yang mana dia didoakan rakyatnya untuk lengser. Maka setiap kali pemimpin ini melakukan kezoliman, didoakan oleh rakyatnya, langsung turun jabatan. Apapun itu masalahnya. Kemudian ganti pemimpin yang baru, ternyata zolim juga. Didoakan sama rakyatnya, ganti lagi. Terus seperti itu, rakyatnya ini adalah rakyat-rakyat yang soleh, yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali ganti pemimpin dan pemimpin itu zolim, didoakan oleh rakyatnya langsung lengser. Muncul pemimpin zolim yang agak cerdas. Ya, ini kisah dalam sejarah Islam, ada masa silam. Pemimpin zolim berganti berkali-kali karena kualat, ya, didoakan oleh rakyatnya. Ketika ada pemimpin zolim yang agak pintar, dia tahu pemimpin-pemimpin sebelumnya itu didoakan oleh rakyatnya dan lengser. Gimana caranya supaya doa mereka tidak mustajab? Maka seluruh rakyat disuruh untuk membawa telur. Nah, ingat ya kisahnya. Telur, 1 butir telur dikumpulin ya di malam hari. Nanti masing-masing yang sudah membawa telur itu diambil kembali telurnya. Setelah mereka pulang membawa telur yang subhat, bisa jadi yang diambil bukan telur dia, ukurannya kan berbeda. Nah, dengan trik sederhana seperti ini, ketika dia berbuat zolim, lalu didoakan oleh masyarakatnya, ternyata doanya sudah tidak makbul lagi. Kenapa? Mereka makan sesuatu yang subhat, apalagi makan yang haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Jangan sampai kita tidak mempunyai kepekaan. Karena kalau saya lihat di Solo ini, edukasi makanan halal bisa dikatakan ya dakwah yang cukup berhasil. Dulu warung hidangan kampung itu sulit kita mencari warung yang tidak ada menu apa itu namanya, daging yang darah yang di saren ya. Biasanya warungnya ada itu. Nah sekarang kebalikannya, sulit mencari warungnya yang ada sarennya. Dulu sulit mencari warungnya yang nggak ada sarennya. Sekarang kebalikannya, artinya apa? Dakwah, edukasi kepada masyarakat tentang makanan halal dan haram itu sudah bagus. Nah sekarang mereka mau comeback itu. Nah, dulu rica-rica jamu, sate kambing balap banyak. Sekarang mulai berkurang. Nah mereka tidak mau ya, umat Islam ini doanya mustajab. Maka urusan-urusan makanan ini dirusak begitu ya.
Ya, kira-kira bisa dipahami ya. Nah, ini nasihat dari Abu Dzar Al-Ghifari, katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Qulil haqqo walau kana murran. Baik. Kemudian selanjutnya wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Yang keenam sekarang. Yang keenam adalah jangan takut celaan para pencela ketika engkau sedang berdakwah. Karena dakwah itu terkadang harus menyampaikan masalah prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Kadang ada dai yang ditanya tentang hukum satu persoalan, dia diam aja. Masih mending ya kalau diam. Kalau sampai dia membenarkan sesuatu yang maksiat, itu fatal. Ya, seperti itu. Dan nasihat Rasulullah yang keenam ini merupakan sifat orang yang dicintai oleh Allah, tidak takut celaan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Ya, salah satu sifatnya adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka itu paham wal bara yang benar. Ya, kemudian mereka itu tidak takut celaan. Mereka dicintai oleh Allah dan Allah mencintai mereka. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ya. Itu apa? La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan. Dan yang ketujuh, wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah jangan suka meminta-minta untuk diri sendiri. Jadi lebih baik seseorang itu cari kayu bakar, dia angkat di atas pundaknya, kemudian dia jual, meskipun hasilnya tidak seberapa, lebih Allah cintai. Kenapa? Karena dengan hal tersebut Allah menjaga kehormatannya, dia menjaga kehormatannya daripada minta-minta. Kalau minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat wasiat dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, semuanya akhirat minded ya. Semuanya akhirat semua. Ya kan? Urusan-urusan akhirat. Maka ini membentuk kepribadian Abu Dzar sehingga Abu Dzar itu adalah orang yang nggak suka ngomong urusan dunia. Nah, jadi kalau ada orang ngomongin dunia, ngedengar urusan harta, Abu Dzar langsung pergi. Nggak mau. Nah, ini nggak bisa jadi pemimpin. Justru karena saking solehnya, karena pemimpin itu harus tahu juga urusan dunia, kan begitu. Masa masyarakatnya ngadu, ya kan, urusan tanah, sengketa, itu masalah dunia, udah ikhlasin aja, bisa kayak gitu. Iya. Nah, ini Rasulullah SAW ingin supaya kita mengambil ibrah bahwa orang yang soleh aja nggak layak jadi pemimpin kalau dia tidak tahu urusan dunia. Maka harus soleh dalam perkara dunia dan perkara akhirat. Apalagi yang tidak soleh. Bagaimana kita menitipkan urusan-urusan duniawi kita kepada orang yang mencari keuntungan untuk dirinya dan kelompoknya sendiri. Ya, banyak orang kaya karena apa? Ya, karena jadi pejabat semakin kaya, dia jualan proyek. Gitu. Nah, waliyahzubillah. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini salah satu ciri yang dimiliki oleh Abu Dzar, dan itu menjadi kelebihan dia dari sisi akhirat, tapi kekurangan dia dari sisi kepemimpinan. Maka kalau kita lihat pada masa Utsman, Abu Dzar itu minta untuk diasingkan. Abu Dzar. Utsman itu kan setelah Abu Bakar dan Umar. Umar sudah melakukan Persia dan Romawi, kaya raya. Melihat umat Islam ini kaya raya, Abu Dzar takut. Nggak suka urusan dunia, beliau mengasingkan diri di Rabadah dan urusan hidupnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi Abu Dzar mengasingkan diri. Tapi ingat, Abu Dzar adalah orang yang penyayang. Bukan berarti dia tidak penyayang, ya. Dan Abu Dzar bukan berarti dia adalah orang yang tidak disukai oleh Rasul. Justru Rasul sangat suka. Rasulullah tidak menjadikan seseorang sebagai pemimpin bukan karena Rasulullah tidak suka. Jadi mengangkat pemimpin itu faktornya bukan like and dislike ya. Karena saya suka, saya angkat. Justru Rasulullah sangat suka kepada Abu Dzar tapi tidak diangkat karena berat nanti bagi masyarakatnya. Ya.
Dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, meskipun dia memilih hidup miskin untuk dirinya sendiri, tetapi dia mempunyai beberapa ekor kuda, ada yang mengatakan 30 ekor kuda. Mahal nggak itu kalau beli kuda? Satu aja minimal berapa ya? 30 ya? Seharga NX ya? Harga PCX gitu ya. Itu satu kuda minimal 30, ada yang 100 juta. Nah, dia punya 30 ekor kuda di negeri Syam. Kenapa di negeri Syam? Karena negeri Syam adalah pertahanannya umat Islam. Jadi Abu Dzar itu mempersiapkan kuda-kuda bagi para mujahidin yang berjuang di jalan Allah untuk menjaga negara Islam. Dia hidup miskin untuk dirinya, tetapi dia peduli kepada sesamanya. Itu pun masih belum layak jadi pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara kriteria yang ketat yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengangkat seorang pemimpin. Dan ada satu momen Rasulullah itu menegur pemimpin yang diangkat oleh Rasul sendiri. Siapa? Ada sahabat Nabi yang ditunjuk sebagai pemimpin, lalu melakukan ijtihad tetapi keliru. Rasulullah berlepas diri, tidak bertanggung jawab dengan perbuatan sahabat itu. Siapa? Ya, betul, Khalid bin Walid. Ya, anggap aja dia jawab seperti itu. Semua orang tahu kan, Khalid bin Walid itu saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus, yang menggetarkan musuh-musuh Islam. Maka ketika Fathu Makkah, Khalid itu satu-satunya pemimpin pasukan, karena ada beberapa ya, ada pemimpin pasukan para sahabat Nabi, ada yang ini operasi senyap. Ketika Fathu Makkah ada beberapa barisan, ada beberapa regu. Nah, regunya Khalid itu satu-satunya ya peleton yang melakukan pertumpahan darah. Ada 12 orang yang tewas ketika Fathu Makkah. Itu hanya dilakukan oleh regunya Khalid, dan Rasulullah marah ketika di sidang. Ternyata Khalid memberikan penjelasan, Khalid hanya sedang membela diri karena yang menyerang adalah Ikrimah, ya, Ikrimah dan Sofwan. Ya, itu Ikrimah itu kan sahabatnya Khalid, tetapi ketika Khalid masuk Islam jadi musuh, dan Ikrimah menyerang lebih dahulu sehingga Khalid hanya mempertahankan diri, maka Rasulullah bisa memaklumi. Tetapi Khalid melakukan kesalahan kedua. Setelah Fathu Mekah, Rasulullah mengutus Khalid bersama 350 penunggang kuda ke kabilah Bani Jazimah. Kabilah Bani Jazimah mereka sudah menyerah. Mereka mengatakan aslamna. Tapi kata Khalid, kalau kalian masuk Islam, mengaku Muhammad sebagai nabi, kemudian kalian mendirikan sholat, kenapa masih bawa senjata? Kenapa masih mengangkat senjata? Kata mereka, ya buat jaga-jaga. Kata Khalid, letakkan senjata kalian. Tetapi ada satu persoalan yang pelik di sini, di mana Khalid ya mendapati bahwasannya orang-orang dari kabilah Bani Jazimah dulu pernah ada clash pada masa jahiliyah dengan Khalid. Dan ketika itu ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada Abdullah bin Umar. Ya, Abdurrahman bin Auf pernah ada masalah dengan orang-orang yang di kabilah Bani Jazimah ini, tetapi di masa jahiliyah dan sudah selesai. Begitu pula Khalid. Ya, tetapi ketika itu entah bagaimana awal mulanya, orang-orang kabilah Bani Jazimah ini mengucapkan satu kalimat yang menurut Khalid ya, ini kalimat yang berkonsekuensi pemberontakan. Jadi Khalid akhirnya memenggal tawanan kabilah Bani Jazimah karena Khalid menafsirkan perkataan mereka itu melawan. Kalimatnya apa? Soba'na. Kata Abdullah bin Umar, kata Abdurrahman bin Auf, jangan langsung dieksekusi. Ya, kenapa? Karena bisa diinterogasi dulu apa yang dimaksud dengan kata soba'na. Tapi kata Khalid, ini tandanya mereka berontak. Ya, maka Khalid mengeksekusi mereka. Kemudian Abu Qatadah juga ketika itu ada, langsung pulang ke Mekah, langsung menyampaikan berita ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian menyidang Khalid. Kenapa Khalid melakukan hal seperti itu? Bahkan ketika Rasul mendengar perbuatan Khalid, Rasul langsung berkata, Allahumma
inni abra'u ilaika mimma shana'a Khalid. Ya Allah, aku nggak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan Khalid. Aku berlepas diri. Karena menewaskan orang. Kabilah Bani Jazimah. Ya, dan itu jumlahnya tidak terhitung. Maka Rasulullah langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Allahumma inni abra'u ilaika mimma shana'a Khalid. Ya Allah, aku tidak bertanggung jawab atas perbuatan Khalid ini, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah, menunjukkan Rasulullah itu sangat menyayang. Kemudian yang kedua, Rasulullah langsung mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membawa harta yang sangat banyak, menebus setiap nyawa yang menjadi korban atas perbuatan Khalid yang salah itu. Terlepas ini masalah ijtihad, karena Rasul tidak menghukum Khalid. Dia berhak untuk beristihad ketika itu, tetapi istihadnya salah. Rasulullah membayar tebusan. Kalau kita baca fikih jinayah itu kan satu nyawa dalam Islam dihargai 100 ekor unta. Itu berapa banyak? Dan Ali tidak pergi meninggalkan kabilah Bani Jazimah sampai mereka merasa puas. Bahkan saking banyaknya harta yang dibawa oleh Ali untuk menebus mereka, untuk menenangkan mereka, ya, hartanya itu berlebih. Kelebihan hartanya kemudian diserahkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada mereka sebagai bonus, gitu. Ihtiyaton, ya, ihtiyaton dari Rasulullah, menjaga jangan sampai ada darah yang tertumpah secara zalim dan Rasulullah nanti yang kena dosanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah figur seorang pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang turun langsung ketika ada kesalahan pasukannya, anggotanya, pemimpin yang diutus olehnya yang melakukan tindakan, ya, brutal, bisa dibilang seperti itu, pembunuhan. Kalau kita renungkan dengan kondisi hari ini jauh sekali. Kalau kita ingat pernah ada kerusuhan di stadion apa itu? Kanjuruhan. Berapa yang tewas? 174 itu. 700-an luka-luka, ada 174 tewas. Itu kan sampai sekarang wallahu a'lam, nggak ada yang turun tangan. Harusnya presiden turun tangan sebagaimana Rasulullah turun tangan atas kesalahan yang dilakukan oleh Khalid. Bukan turun tangan tapi malah cuci tangan gitu ya. Nah, ya seperti itu. Belum lama ini juga ada anak usia 13 tahun, ya, dipukul rame-rame ya sampai mati di Padang ya kalau tidak salah. Gitu. Sampai koran Tempo mengatakan, ya, nggak usah nyari siapa yang memviralkan kasus meninggalnya Afif ya kalau tidak salah. Kami yang memviralkan, kan begitu. Ini hak, ya, hak yang harus disampaikan, hak orang yang terzalimi, bahwa seorang pemimpin itu harus punya kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah SAW itu kalau berhadapan dengan 2 pilihan, Rasulullah pilih yang paling mudah selama itu tidak berdosa. Makanya kalau kita lihat Rasulullah itu kan tidak setiap bulan Ramadan, tidak setiap hari di bulan Ramadan menjalankan sholat tarawih. Kira-kira kalau Rasulullah, ya, mengimami sholat tarawih, para sahabat suka atau tidak? Suka. Mereka itu menunggu. Ketika Rasulullah tidak sholat tarawih bersama mereka, mereka menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Rasul tidak sholat tarawih bersama mereka, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tidak mengimami kami sholat tarawih?" Kata Rasul apa? "Aku takut kalau setiap hari sholat tarawih mengimami kalian, akan dianggap sholat tarawih ini wajib." Sholat tarawih enak nggak Pak? Kalau misalkan imamnya hafid, mungkin suaranya bagus, enak nggak sholat tarawih? Enak. Tapi kalau dibilang wajib, mau nggak? Gimana mau mudik? Gimana mau jualan? Karena sebagian orang ada yang harus jualan di malam hari. Makanya kalau kata Gus Bah itu, nggak usah kita mencibir mereka yang nggak sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Sementara mencari nafkah hukumnya wajib. Ya, jadi jangan dibikin sulit ya. Rasulullah sudah mempermudah. Ya. Jadi inilah diantara kasih sayang yang Rasulullah contohkan kepada kita semua. Sampai Rasul juga pernah menegur Mu'adz bin Jabal yang sholatnya kepanjangan. Kata Rasul, kalau sholat itu jangan panjang-panjang, lihat makmumnya. Ya, seperti itu. Ini kenapa? Karena sifat kasih sayang. Rasul itu adalah insan yang merasakan, ya, merasakan keberatan. Ya, setiap kali umatnya merasakan kesulitan, maka Rasulullah juga merasakan beban berat yang sama.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.